Mohon maaf Pak, Bapak masih mute Pak. Oke ya, tadi pertanyaan saya, Anda punya materi ini nggak ya? Bisa akses ke materi ini? Ini handouts-nya ya, ini slides apa namanya, presentations. Anda bisa akses nggak ya? Anda punya nggak? Di emas ada nggak? Ada nggak? Halo? Bisa di copy. Saya lagi coba ngecek emas sih Pak. Oh nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke, iya. Jadi jauh sebelum emas saya itu kan pakai Google Classroom ya. Nah materi-materi saya itu ada di situ di Google Classroom. Dan itu materinya udah termasuk yang learning point sama termasuk ini. Tapi nanti saya posting untuk semua materi pembelajaran ya, untuk handouts. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat ya, kita nanti akan belajar tentang klasifikasi bones, ada axial, perpendicular. Ini kurang lebih sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, dan kita belajarnya di mana ada, ini sebenarnya saya ambil dari buku yang tadi saya perlihatkan. Jadi kalau Anda belajar apa namanya PowerPoint dari saya ya, itu sebenarnya banyak saya ambil dari reference yang tadi ya, karena menurut saya reference yang tadi itu cukup jelas lah, sangat inspiratif ya kalau buat kita orang Egimas. Terus kemudian ini ada fungsi bones, nah ini seperti ini. Terus kemudian struktur, ya. Jadi ya kita mencoba membuat belajar biologi ini lebih struktural ya, mulai dari definisi, fungsinya apa, dan strukturnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga melihat ke makroskopik sama mikroskopik. Nah, ini ya, jadi ada namanya osteogenik, ada osteoblast, osteocytes. Nah, ini nanti Anda lihat lebih dalam lagi di buku ya. Nah, ini adalah fase-fase dari sel tulang itu berkembang. Nah, ini akan sangat penting sekali pada saat, kalau tebakan saya harusnya Anda kemarin sudah belajar ya di tissue engineering. Karena di tissue engineering itu kan bagaimana kita regenerate jaringan. Nah ini contohnya jaringan tulang nih. Jadi di fase apa sel itu dimasukkan dan kemudian dia harus berkembang menjadi jaringan tulang yang kita inginkan. Saya nggak tahu kemarin Bu Retno udah kasus studinya tentang tissue engineering apa, saya belum tanya. Nah terus kemudian application dari sisi ini adalah sebenarnya kita itu banyak belajar tentang materials ya, tentang materials terutama adalah materials organik. Nah di sisi lain perkembangan dari material itu sekarang ya, terutama dalam saya perhatikan dalam 20 tahun terakhir ya, itu adalah rekayasa tentang biomaterial. Ya, jadi nanti ada supporting tentang biomaterial itu apa, dan nanti Anda coba belajar apa sih biomaterial itu, apa bedanya material dengan biomaterial. Nah, jadi itu adalah learning points untuk pekan depan. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya bergerak? Pertanyaan? Tidak ada. Nah, kemudian di lecture 6 ya, lecture 6 ini bukunya ya, ini sekali lagi juga sudah cukup lengkap sebenarnya materinya. Nanti akan saya posting. Anda ingetin saya aja ya kalau misalkan belum ke posting sampai besok pagi. Ya, ini materi yang nervous ya, function ya. Jadi selalu yang jadi memang
belajar biologi itu kan luas ya. Cuman buat kita yang penting itu adalah function ya. Functionnya itu seperti apa. Kenapa? Karena sebenarnya nanti dari sisi engineering, nanti ada satu slide terakhir yang saya simpan. Itu mechanical engineering saat ini tuh banyak dihadapkan dengan tantangan bagaimana kita membuat prostetik kemudian organs ya. Dan mungkin kemarin dengan Bu Retno kan juga sudah ngomongin tentang isu engineering. Jadi kemudian ada organ engineering, ada bionic engineering. Nah, sebenarnya di arahnya ke situ. Nah, kita itu mau kinetic suatu biological function, maka kita harus tahu dulu dia fungsinya seperti apa, fungsi dasar ya, kemudian strukturnya seperti apa, dan jaringan aslinya seperti apa, dan bagaimana dia bekerja, dan seterusnya ya. Terus ada lagi yang namanya histologi. Histologi itu kurang lebih adalah bagaimana kita melihat dia itu terorganisasi seperti itu. Ini neurons. Ini juga penting ya, nanti saya akan ceritakan kenapa sih kita itu harus belajar neurons untuk seorang engineers atau bahkan mechanical engineers, apa untungnya gitu ya. Ada satu presentasi yang saya simpan di terakhir nanti. Nah, ini Anda coba baca juga ya tentang bagaimana neuron itu bekerja, apa itu action potentials, apa itu synapse. Di sini synapse itu ada electrical, ada chemical, maksudnya apa gitu ya. Nah, sekali lagi saya tidak akan menjelaskan satu-satu seperti guru SMA dulu ya, karena sekarang pun anak SD, SMP, SMA juga udah belajar sendiri ya. Nah, terus kemudian ini brain ya, ini yang tadi saya gambarkan ya, ini bagian-bagian dari otak. Nah, Anda bisa melihat di YouTube itu banyak cara belajar bagaimana kita mengkonstruk sebuah brain, itu analoginya dengan tangan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya, tentunya mungkin pertanyaan Anda adalah saya bisa dapat materinya di mana gitu. Nanti insya Allah saya saya sampaikan. Nah, terus kemudian ada bentar ya. Ya biasanya ini materi harusnya bentar. Ya, kemudian ini juga ada Introduction to Life Science ya. Ini mungkin apa-apa saya bawakan